Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai saat ini kita masih diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita masih tetap sehat dan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembahasan kali ini kita memasuki tentang pembahasan MySQL, yaitu koneksi ke database. Untuk dapat melakukan koneksi database, agar dapat mengakses pada database MySQL, kita harus memahami terlebih dahulu fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi tersebut. Nah, berikut ini contoh dari penggunaan fungsi tersebut, yaitu menggunakan untuk fungsinya sendiri itu menggunakan MySQL Connect. Selanjutnya diikuti nama host, diikuti dengan nama user, dan diikuti dengan password. Seperti ini ya. Ini untuk fungsi dari koneksi database ya, menggunakan PHP. Nah, di sini ada nama host. Nama host itu biasanya yaitu seperti yang kita lihat. Host itu biasa localhost, atau terkadang kita menggunakan port 90 atau port 8080 seperti ini ya. Baru selanjutnya diikuti dengan nama user. Nah, kalau kita menggunakan SAMPP itu defaultnya yaitu root, dan passwordnya kosongkan saja, tidak ada ya, passwordnya kosongkan saja. Bisa juga terkadang untuk localhost-nya bukan localhost, tapi ada juga yang menggunakan 127.0.0.1 seperti ini ya. Nah, inilah untuk penulisan dari fungsi koneksi ke database. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana cara ini kan untuk mengkoneksi ke database-nya setelah ke servernya, ini ke servernya. Akan tetapi selanjutnya kita harus mengakses ke database. Nah, database yang mana yang mau kita pilih? Nah, ada satu fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu seperti ini, MySQL select db. Nah, di sini kita sebutkan nama database-nya apa. Misalkan nama database-nya adalah db berita, seperti ini ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, mari kita coba saja untuk menggunakan fungsi ini. Kita di sini akan membuat sebuah aplikasi untuk koneksi database. Namun sebelumnya kita harus pastikan kita telah memiliki sebuah database. Mari kita buat database baru. Nah, saya buat di localhost. Pilih untuk PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya saya akan membuat database baru. Saya pilih basis data. Di sini saya buat nama database-nya adalah database db berita. Oke, database telah berhasil dibuat. Kita cek apakah benar ada. Kita refresh sekali lagi. Nah, ini dia. Ini ya. Oke, sudah ada. Nah, selanjutnya mari kita membuat dokumennya untuk membuat koneksinya. Nah, pertama kita buat dulu sintak PHP-nya. Ini saya simpan di folder SAMPP seperti biasa. SAMPP ya, pakai doc. Nah, di sini saya buat folder baru dengan nama database ya. app aplikasi database ya. Oke, selanjutnya nama dokumennya saya beri nama dengan koneksi PHP.
Selanjutnya saya membuat sebuah variabel. Variabel ini bernama host. Fungsinya yaitu ya menampung nilai sebentar, untuk menampung nilai kelas ya. Ini nanti yang akan dipanggil sebagai nama hostnya. Selanjutnya user, yaitu user dari server tersebut. Kalau SAMPP itu defaultnya adalah root. Kalau app sub juga root, sama juga ya. Selanjutnya saya buat password pas. Nah, kalau SAMPP itu defaultnya kosong, akan tetapi kalau dia app sub, passwordnya juga sama root ya. Nah, karena saya pakai SAMPP jadi saya kosongkan saja. Nah, selanjutnya untuk database DB. Database-nya tadi yang kita buat adalah DB berita. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah koneksi. Saya buat di variabel koneksi. Nah, di sini saya gunakan fungsi MySQL connect. Connect. Pertama, panggil hostnya, lokal hostnya tersebut ya. Selanjutnya panggil usernya. Selanjutnya panggil password. Dan setelah kita melakukan koneksi, maka selanjutnya kita pilih database, select DB. Saya simpan di variabel select DB. Buat fungsinya select DB, panggil database-nya tadi DB yang saya simpan di variabel DB. Nah, selanjutnya, di sini saya buat pernyataan jika koneksinya itu berhasil, maka selanjutnya dia akan membuat pernyataan baru lagi jika select DB berhasil ya. Artinya jika database yang dipilih itu ada. Nah, setelah dia melakukan koneksi ke server, maka dia melakukan pemilihan database, pencarian database-nya ya, apakah ada atau tidak. Nah, jika ditemukan ya adalah berhasil, berarti itu artinya berhasil ya, database ditemukan. Akan tetapi jika database tidak ada atau salah penulisan atau apa gitu ya, maka dia akan memberi peringatan database tidak ditemukan. Nah, selanjutnya jika koneksinya sudah berhasil, di sini akan membuat peringatan koneksi database gagal dilakukan. Ini ya. Sekarang saya simpan dan selanjutnya saya coba eksekusi. Host app database cek. Nah, ini ya, koneksi saya eksekusi. Oke, database ditemukan, berarti proses koneksi itu berhasil. Misalkan saya salah dalam penggunaan user, nah, di sini kurang T-nya. Jika kita refresh, database tidak ditemukan, dia tidak bisa melakukan ya, koneksinya pun gagal, database tidak ditemukan ya. Jadi itu pasti dia akan bermasalah. Begitu juga jika ini database-nya salah ya, database tidak ditemukan. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Nanti di video selanjutnya akan kita lanjut bagaimana membuat sebuah tabel menggunakan MySQL ya. Oke, nanti kita akan coba di tabelnya, nanti kita coba langsung di MySQL nya. Jadi tidak perlu repot-repot, nanti langsung kita buat saja. Oke.